Gue nyapa dulu. Ada Habib Hussein Jafar, tadi gue habis live juga sama Wih, Habib. salam salam. Tadi kawan tuh. Iya. Nah, tadi pagi nggak pagi sih, siang jam 11-an tadi kita habis sharing-sharing Ya, juga ngomongin dakwah digital. Sekarang ngomongin pendidikan digital. Jadi all about digital kita bahas di sini. Tadi ada smart government, smart apa istilahnya smart city juga kita bahas sebelumnya tadi. siap. Oke, Bang, ini ada pertanyaan dari netizen lagi. Bagaimana cara Oke. dari Fakih DR? Bagaimana cara mengoptimalkan pembelajaran secara virtual, sedangkan tidak semua mahasiswa atau murid bisa menangkap secara virtual? Nah, Ya, sip. Bagaimana caranya, teman-teman? Sebenarnya semua itu sudah ada sintaks ya, atau bahasanya sintaks apa ya? Langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya itu sebenarnya sudah tersediakan semua oleh Mbah kita nih, Mbah Google ya. Jadi Mbah Google ini sudah dengan algoritmanya, ya kan di Mbah Google kan ada mesin algoritma ya, yang membaca apa sih keperluan kita, apa sih yang kita sering buka di Google. Makanya teman-teman, ketika algoritma kita akan muncul ya, baik di dalam YouTube ataupun algoritma di dalam Google ya, bisa contoh tadi kita akan merasa tidak akan merasa kesulitan ketika memang kita baru sekali-sekali ngeklik tentang topik tersebut ya. Misalnya contoh tentang pembelajaran virtual ya, pembelajaran virtual. Misalnya kalau saya pembelajaran virtual pakai virtual set namanya. Jadi virtual set ini menghologramisasi. kalau kalau hilang. Pada intinya, Oh, bro, ya sorry, ya, lagi ya, di ya. jaringan, Aman, lagi ya, macet di ya, Fatmawati. Siap siap. waduh, waduh. Jadi pada intinya kembali lagi, kalau apa namanya, kalau kita melihat ya, kalau kita melihat pembelajaran virtual ini kita anggap susah. Kenapa? Karena kan kita baru pertama, virtual tuh yang terbayangkan dengan tiga dimensinya atau dengan 5G atau 4G-nya kan gitu kan. Terus membuat kita itu sudah terkotak ke stagnis apa namanya, terkotak-kotakan bahwa itu sulit segala macam. Padahal kalau kita sudah terbiasa, apalagi kita sudah generasi sekarang ini kan digital divide ya namanya. Jadi dalam era digital divide ini memang semuanya itu sudah ya memang sudah apa digital divide, dan sudah semuanya melek digitalisasi. Bahkan dari anak PAUD pun, anak SD, misalnya anak gue sekarang nih si Indonesia yang pertama kelas 1 SD di SD Lab School UNJ ya. Apa namanya, di SD Lab School UNJ si Indonesia kelas 1 SD, mungkin zaman kita dulu bro ya, lu sama gue lah, zaman kita dulu kita jangankan pakai gadget gitu kan bro ya, generasi kolonial ya bro ya kan, kita tertinggal banget. Anak sekarang ya Allah, masya Allah, mengoperasikan itu kalau ada di rumah udah pakai Mac tuh ya, pakai apa namanya, pakai pakai Mac Pro, pakai apa, mengoperasikan dari Zoom-nya sendiri, sudah bisa pakai gambar apa namanya, art, apa tuh namanya, picture art itu apa sendiri kan, satu SD itu udah pintar sendiri dia jalan-jalannya kan ya. Terus sudah ya itu, karena itu kan pembelajaran terus virtual apa, virtual synchronous learning ini seperti kita nih. Ini kita virtual synchronous learning nih, bro. Kalau pembahasannya pendidikan ya. Kenapa? Salah satunya pakai Zoom, pakai Gmeet, pakai apa namanya, Instagram Live ini ya. Live Instagram tuh maksudnya namanya virtual synchronous learning. Mungkin teman-teman yang bagi yang nggak belum paham, mohon izin. Ada dua sistem. Salah satunya ada beberapa kotak ya. Ada ranahnya. Ada yang pertama virtual synchronous learning atau live synchronous learning, itu tatap muka langsung ya, kayak tatap muka di ruang kelas gitu ya. Ada namanya virtual synchronous learning seperti kita sekarang. Ada asynchronous learning. Apa itu teman-teman? Kita di satu waktu sama apa namanya, teman-teman, asynchronous learning biasanya butuh jawab tangannya seperti Google Classroom gitu kan, pakai Google apa namanya, Google Form gitu ya, Google Classroom, atau pakai LMS, Learning Management System. Nah, itu teman-teman mahasiswa biasanya paham tuh ya, atau teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan. Itu bro. Jadi nggak ada yang sulit. Untuk virtual itu kan istilahnya saja, tapi bisa kita sederhanakan sedemikian rupa. Gitu. Siap. Siap. Ini ada lagi nih dari Oke, siap. hampir semua pengajar bikin materi dan upload ke channel YouTube. Ya, Nyatanya masih banyak yang nggak buka.
Jadi mereka juga nggak tahu bahasannya apa aja. Ini maksudnya muridnya apa gurunya nih. Oh, jadi Kayaknya gini, gimana? mereka Oke. upload ke YouTube. Tapi mereka sendiri bukan menjadikan YouTube sebagai sumber informasi pencarian, bukan. Jadi cuma Nah, upload aja. Makanya mereka ya, cuma tahu bikin, nggak tahu cara bikin yang baik dari orang lain. Gimana tuh? benar. Betul sekali. Jadi teman-teman ya, memang itulah kita. Jadi makanya saya sampaikan tadi kita butuh motivasi. Kalau kata Mas Dirjen ya, apa namanya saya kutip Dirjen Mas Iwan tuh Dirjen GTK ya. Beliau sampaikan ya memang kan beliau suka bikin podcast tuh, ya kan? Suka yang punya YouTube juga sama kayak Mas Wilkan Dirjen Vokasi. Jadi ini Dirjen Kemendikbud kita udah punya podcast apa lagi kemarin? Jokowi sama hari ini ya, Jokowi sama presiden kita sama siapa namanya Mas Menteri Mas Nadiem, dia buat podcast tuh berdua dengan kan memang lagi zamannya nih, ya kan, lagi seperti itu. Nah informasi seperti itu kenapa kok tidak maksimal, karena memang mereka tidak membuat grand design pembelajarannya dengan berbasis YouTube. Jadi tidak buat konten di YouTube teman-teman ya, bapak ibu teman-teman ya, SD Sembar 015 pagi misalnya, buat konten di YouTube, tapi rancangan pembelajarannya nggak berbasis itu. Rancangan pembelajaran masih konvensional, pakai WA group gitu kan. Kan kalau di negeri, SD negeri bro, tadi nih gue bisa saya juga ngajar di universitas terbuka ya, itu guru-guru ngeluhkan tuh, Pak kita mah ya udah proses pembelajaran mah buru-buru pakai learning management system, pakai WhatsApp group Pak. Jadi soalnya pakai WhatsApp group, jawabannya pakai WhatsApp group, nungguin bapak orang tuanya pulang malam hari ya kan, guru kapan nilainya. Nah itulah kondisinya, betul banget. Seperti lagunya bro, ada lagunya tuh bro, Apa tuh? lagunya tahu? Itulah ya, lagunya gini, itulah Indonesia. Ya itulah Indonesia bro, apa adanya. Ya. Indonesia Oke bukan bro, anak lo. siap. Nah itu, ya Indonesia anak gue ya. Yang kedua Nusantara ya, ini ada di belakang. Yang ketiga Raya. Ya, Santau. Ya, Siap, kalau anak-anak dan ibunya. mantap. Eh, Ini ada mamanya di belakang nih. Dr. Desi Ramawati. Siap. keluarga ilmuwan nih kayaknya nanti nih. Amin. Ya kayak lu bro, sama aja lu kan keluarga Ustadz tuh. Teman-teman yang baru bergabung nih, saya perkenalkan. Bro Denny ini Ustadz ya. Lu juga heran juga kenapa bisa jadi begini nih Ustadz sekarang nih. Ustadz, beliau pakal bahasa Arab ya kan, sastrawan Arab. Tapi kok bisa di teknologi Google ini juga bingung juga. Tapi nggak apa-apa lah, segala dini ya bro. Keren. Nah, Siap bro. ikut yang mengalir bro. Oh iya. Siap. Bro, nih kan lo Siap. termasuk ada di dalam bukit algoritma ya. Bukit algoritma Siap. itu nanti kira mau jadi apaan sih? Bisa dong Ya. sharing. Oke, gue buka dikit ya. Jadi kemarin ketika diwawancara sama CNN ya, sama teman-teman lah, ada beberapa media gitu ya. Jadi ini kan lagi heboh. Sebenarnya kalau bicara pusat Silicon Value-nya Indonesia, kan ini mungkin tahapan kelima ya. Setelah awalnya mau dibuat di Bogor, terus di pusat pemerintahan kita di Kaltim besok, tahu? Jadi nggak tuh? Jadi ya bro, negara kita pindah nih, ibu kota. Oh, nggak tahu ya. Ya, kalau misalnya itu ada pusat juga di sana, ada pusat Silicon Valley-nya Indonesia katanya. Atau di Papua itu yang sempat digadang-gadang menjadi Silicon Valley-nya juga, dan bahkan di BSD kemarin sudah beberapa perusahaan dan ini sudah jalan juga, ada membentuk Silicon Valley juga. Itu kan menjadi sebuah momok ini ya, apa namanya ya, penyemangat gitu ya bro ya. Ya ini menjadi sebuah apa ya namanya ya, mungkin bisa menjadi jam catatan ya, menjadi kebanggaan nanti kelak. Tapi tentunya pasti ada pro and kontra ya. Kalau sekarang ini kan masih banyak kontranya. Ketika kita bicara tentang oh iya nanti mau ada namanya, kita akan buat Silicon Valley-nya Indonesia kan, ya kan, kita tentunya nggak semudah itu. Dengan kalau di proyek pertama ini, phase pertama itu ada 3 tahun, itu dananya 18 triliun. Menurut paparan dari Budiman Sujatmiko, dari 18 triliun itu sudah dapat investor dari asing lah, dari Kanada yang sudah masuk, ada juga yang dari Timur Tengah ya, dan juga ada beberapa negara yang sudah akan chip in juga di sini. Jadi di situ akan dibuat Silicon Valley-nya Indonesia, seperti kalau di
di California kan, di Amerika ada Google ya kan, ada Apple sampai ke Netflix itu semuanya kan ada di situ semua ya bro ya. Nah ini buat di situ. Nah apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ini ada produk-produk anak-anak muda, anak-anak yang cerdas, yang kuliah-kuliah di luar negeri bro, dipanggil-panggil untuk kembali mengabdikan ke bangsanya. Salah satunya bro, ada sahabat gue, teman kita, namanya ada gue nggak sebut ya, King lah atau Raja gitu ya. Titik-titik namanya, beliau lulusan terbaik dari Oxford University Amerika ya. Di Oxford University Amerika ini beliau punya ada project, beliau sudah jadi asisten profesor ya bahasanya ya, asisten profesor di Amerika, tapi beliau rela pulang karena dipanggil kawan-kawan sini, salah satunya dipanggil Mas Budiman gitu ya, untuk coba membuat produknya di sini. Dia sudah dipanggil Tesla waktu itu ya. Jadi iya, kenapa karyanya apa? Karyanya adalah mobil terbang. Ya, jadi berbasis dengan drone, dan gue sudah lihat bro, itu gila banget nih. Jadi kita insya Allah akhir tahun ini atau beberapa bulan ini kita akan ada launching nanti mobil terbang bro. Jadi kalau ibaratkan, kalau kita suka lihat tuh di YouTube gitu kan, ada taksi terbang ya. Nah ini akan jadi real bro, di benar-benar. Gimana salah satunya? Ya berbasisnya drone. Jadi ada sederhana aja, pakai landasan sekitar 400 meter gitu ya. Itu tapi drone-nya nggak kayak drone kita yang ini ya bro ya. Yang buat motor-motor terbang-terbangan itu ya. Itu kan naik ke atas bisa juga, tapi ini pakai landai terbang. Itu bisa, sementara memang baru satu orang. Ya, satu kendaraan itu satu orang, dan memang belum begitu tinggi ya jaraknya, tapi bisa menjadi solusi itu untuk kemacetan ya. Dan itu kelak kan kalau dikembangkan, anak bangsa loh bro yang mengembangkan itu kan, luar biasa ya, keren ya gitu. Dan banyak yang lain tentunya yang nggak bisa gua sebutkan di sini. Oke, ya silakan. YouTuber salah satu inisiator berarti. Iya, jadi kita ini jatuhnya sih Guru YouTuber di Bukit Algoritma ini, kita jatuhnya ini sebagai ini ya bro, manpower ya. Jadi bukan, kita sebagai pendukung gitu ya, pendukung program tersebut. Jadi kita nggak dapat uang, tapi kita mendukung. Kita ada rancangan Lab AI. Jadi kita ini dari GIS, Global Influencer School, sama Guru YouTuber ini kita ada namanya lab. Kita buat Lab AI, Artificial Intelligence gitu bro. Nah ini disupport untuk menyupport Bukit Algoritma itu bro. Itu intinya. Nanti lengkapnya sudah ada di YouTube. Ketik aja Bukit Algoritma Budiman Sujatmiko, atau langsung ke gua Dr. Digantara, itu kuat insya Allah. Siap bro. Gua Guru YouTuber di situ jadi investor yang 18 triliun kan. Wah, boro-boro bro, yang ada lu yang ngasih. Amin. Ada pertanyaan lagi nih. Lagi. Sekarang kita di masa pandemi, jadi semua basis online seperti yang lo tadi bilang. Oke. Tapi sekarang kan yang jadi masalah, akhirnya pendidikan memaksa anak-anak pegang semua secara online juga, jadi pegang gadget, dari anak-anak pegang handphone, bahkan dari yang lebih kecil juga anak-anak takut juga ternyata school from home juga kan. Ini jadi masalah ya nantinya Bu. Kalau misalkan dibiarin kelamaan gitu, anak-anak pegang gadget akan jadi masalah apa enggak? Istilah tadi yang gue sebutin bro, ada namanya digital native ya. Jadi memang eranya kita ini kan sebenarnya sudah disinyalir oleh dulu pada abad ke-7 Masehi bro. Jadi sahabat Rasulullah SAW, sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan kan bro, bahwa beliau buat statement, ayatnya lu lebih paham lah ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu abad ke-7 Masehi tuh. Jadi memang ketika zaman berkembang, zaman sekarang sudah ke abad ke-21, tentunya perombakan itu pasti akan terdisrupsi pola-pola yang lama. Nah, bagaimana efek dari gadget itu pasti tentu teman-teman, dan ini menjadi keresahan kita bersama ya. Dan saya sebagai pengamat pendidikan juga, kita mencermati ini yang luar biasa, dan ini menjadi tsunami digitalisasi kalau gue bilang. Jadi ada tsunami digital, yang mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus mau tergerus ikut ombak arus, atau kita bisa bertahan diri. Nah,
Bagaimana bertahannya? Salah satunya kita harus berkomunikasi intensif, khususnya membangun komunikasi dengan anak, dengan peserta didik, bagaimana pemanfaatan gadget tersebut. Itu mah ngomong doang, misalnya kan gitu. Faktanya tetap anak-anak akan main game karena memang semua sekolahnya di handphone, belajarnya di handphone, berkomunikasinya di handphone kan, di smartphone gitu ya, seperti yang di depan itu smartphone semua kan, ya kan? Itu ya memang sekarang akan seperti itu. Dan bagaimana caranya? Butuh ada sebuah itu percepatan kurikulum kalau menurut gue ya, sama saya percepatan kurikulum yang nanti akan mengubah memang salah satunya hanya kita ya, tetap kita ataupun lingkungan keluarga yang bisa mengcover itu. Ya, itu. Jadi kembali lagi kepada lingkungan keluarga, bagaimana untuk melakukan dapat melakukan defense ya, atau misalnya ya pencegahan ya. Dan di situ ada kok di video kita kebetulan bro, mohon izin sambil bukan promosi tapi nanti ketika buka di YouTube-nya. Oh siap, siap. Buka di YouTube kami di Guru YouTuber atau Guru Digital itu ada buka terus ada Dr. Oktistiani Dewi. Beliau menjelaskan tentang menjaga anak bermain gadget. Jadi bagaimana nih gadget kita, jadi gadget anak itu sama gadget kita tuh terkoneksi, ya kan? Terhubung. Jadi apa yang dibuka oleh anak kita juga bisa ngelihat. Nah itu ada. Bagaimana mau tahu? Buka teman-teman di channel YouTuber di Guru Digital. Gitu. Jadi spy buat anak sendiri ya. Betul. Siap. Ya, Bob, kita sebenarnya jadinya ada kuis. Kuis nih, bukan kuis ya, apa sih istilahnya, game aja nih. Buat pertanyaan terbaik, mereka dapat hadiah. Hadiahnya buat sore ini ada mouse, ada band ya. Oh, smart band, ada earphone, sama mouse. Wih, mantap. Yang pertanyaan terbaik dapat smart band, keduanya dapat earphone, mantap. Sama yang ketiga dapat mouse. Coba lu pilihkan dari tadi ada 4 pertanyaan, ada 4 penanya kan dari tadi ya. Mana yang menurut lo paling bagus nih, yang paling bagus pertama? Ya, kalau yang paling bagus yang tadi menanyakan tentang ini bro, apa namanya? Yang tadi menanyakan tentang yang awal-awal tadi ya, yang sempat nanya tentang apa bro? Guru. Ya, bagaimana guru bisa menjadi inovasi di kala pandemi ya? Harus seperti apa sih langkahnya? Itu yang paling utama. Kalau yang lainnya gue saring kalau udah paham tuh. Siap, selamat buat pemenang teman-teman. Oh ada hadiahnya ya? Kalau lu ada hadiahnya itu, padahal gue udah promosiin tuh untuk teman-teman BPK Teaching untuk nonton live kita. Tapi ternyata karena masalahnya nih hari Minggu bro, gitu kan, jadi ya biasa hari Minggu kan. Orang-orang lebih senang buat buka bareng. Kita juga pengennya tadinya di hari kerja, tapi takutnya hari kerja justru guru malah ngajar. Oh iya betul. Siap. Iya. Siap bro. Siap. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau algoritma tentang hoax, negative vibes di Indonesia itu menurut Bang Bro Nafsu gimana? Banyak atau enggak nih? Gimana bro? Sorry, kurang terdengar. Ya. Algoritma tentang hoax, negative vibes dan sebagainya di Indonesia menurut lo nih, Bang, banyak atau enggak dan sudah cukup mengkhawatirkan atau belum sih? Oh iya, oke, good. Pertanyaan cerdas tuh juga. Jadi kalau kita bicara sudah tercukupi belum sih untuk pakar-pakar? Teman-teman perlu tahu ya. Jadi kita perlu tahu. Lalu hilang Bang. Sorry, habis lewat terowongan, hilang sinyal. Oke teman-teman. Jadi teman-teman kita kemarin sempat gabung atau keluar kita di saya sempat ngobrol gitu dengan ketua koordinator PPI Dunia, Persatuan Pelajar Indonesia seluruh dunia. Ada yang tergabung 80 benua, yang tergabung ada 46 negara di 5 benua ya. Nah, itu teman-teman, Masya Allah, SDM kita itu sangat mumpuni. S2, S3-nya pakar-pakar IT-nya gila banget. Keren banget. Jadi pakar-pakar IT-nya ini
bahasanya apa ya? Kalau menurut saya sih banyak banget orang pinter-pinter dan SDM kita untuk algoritma pakar-pakar itu sangat mengumpuni teman-teman. Bisa banget. Hanya saja, nah ini. Hanya saja masalahnya apa ya teman-teman ya? Yang siapa ada yang belum kita ini masih cenderung masih apa ya? Paradigma kita ini masih belum pede gitu bro. Jadi kita bicara tentang teknologi pasti ya udahlah kita ke baratnya ke Amerika aja kan gitu. Atau misalnya ke ya iya itu masih Ya, belum ya, ya. iya belum apa ya belum maksimal lah menurut gue ya gitu ya itu sebab jadi kalau tadi pertanyaannya ya udah pasti udah pede belum sih untuk pengembangan bukit algoritma gitu ya memang tentunya pasti perlu ada tidak hanya ada perlu kolaborasi lah intinya bro makanya di situ kan ada banyak universitas-universitas ada Unpad ITB kan gitu kan yang memang cenderung setelah serta di sana ya Siap, sebentar siap. agak ngelek Kita ke juga sini bisa. karena lewat oke. Oke. Sebenarnya Siap. kita juga bisa kolaborasi tuh Bang. Kita juga punya sosmed sosmed platform lain lah ya untuk kemudian Oke. memberikan yang berbasis teknologi, konten berbasis teknologi untuk mengedukasi masyarakat. Nanti mungkin kita Oke, bisa mantap. bisa collab lagi, nggak cuma sekarang. Kita juga punya YouTube, kita juga punya podcast buat ngomongin pendidikan berbasis teknologi nih sama Pak Bom Bom yang udah jadi pakar Wih, nih kayaknya. keren. Siap. Keren banget, keren. Jos, memang Oke, Pak CEO ini keren banget. Siap, bro. ya. Saya mah SEO Pak, Search Engine Optimization. siap. Oke Bang, Siap, bro. mungkin buat sekarang kita cukupin dulu. Next kita akan Siap. ngobrol lagi mungkinnya kalau lu nggak keberatan. Kita akan sering minta waktu lu nih buat Insya Allah, ngobrol bro. Siap dengan senang hati. teknologi Insya dan Allah. pendidikan. Kayak gitu. Siap. Ya, oke deh. Salam buat yang di belakang, salam buat istri, salam buat siapa tadi Indonesia dan Nusantara. Tetap Siap. sehat. Indonesia di Nusantara belakang. Oh, lagi ini nih. Sama istri nih. Ya, ya, Kenalkan sama Bini, bro. LKM, bro. harusnya kenal, kita tetanggaan lama sudah. Oh iya. Siap. Oke, thank you ya. Oke, Hai, Bu. thank you banget teman-teman Ya. semua, thank you banget. Nanti iya ngobrol-ngobrol lagi, siap. Insya Allah. Ya. Makasih teman-teman. Salam mengajar teknologi. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Sehat selalu, bro. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.